Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi-materi di lingkungan sekitar. Muatan IPA kelas 5 SD, tema 9 subtema 3. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Adapun materi terbagi menjadi 3, yaitu berupa zat padat, zat cair, serta zat gas. Penggolongan materi. Materi digolongkan berdasarkan bahan penyusunnya menjadi 2. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal terbagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Dan yang kedua, yaitu zat campuran. Zat campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Adapun contoh dari zat tunggal atau zat murni antara lain air, emas, perak, gula. Selanjutnya, mari kita pahami lebih mendalam mengenai unsur dan senyawa. Unsur adalah jenis zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur terbagi menjadi 3, yaitu unsur logam, antara lain perak atau Ag, besi atau Fe, emas atau Au, platina atau Pt, nikel atau Ni, tembaga atau Cu, serta seng atau Zn. Yang kedua, yaitu unsur non-logam, misalnya fluor atau F, yodium atau I, hidrogen atau H, dan nitrogen atau N. Serta yang ketiga yaitu unsur semilogam, antara lain silikon atau Si dan germanium atau Ge. Selanjutnya, senyawa adalah jenis zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yang berbeda, di mana senyawa tersusun oleh beberapa unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contoh dari senyawa, misalnya senyawa garam atau NaCl, yang tersusun dari unsur natrium atau Na dan klorin atau Cl. Kemudian senyawa air atau H2O, yang tersusun dari unsur hidrogen yaitu atau H dan oksigen atau O. Selanjutnya, senyawa gula atau C6H12O6 yang tersusun dari unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Zat campuran dikelompokkan menjadi yang pertama campuran homogen, yaitu campuran zat-zat yang tercampur secara sempurna. Dan campuran heterogen, yaitu campuran zat-zat yang tercampur secara tidak sempurna. Ciri-ciri zat campuran. A. Tersusun oleh 2 atau lebih unsur atau senyawa. B. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya kembali tanpa reaksi kimia. C. Tidak membentuk zat baru. D. Masih membawa sifat dari zat penyusunnya. E. Perbandingan zat penyusun tidak tetap. F. Zat penyusun dapat dilihat. Campuran homogen, yaitu
zat penyusunnya dapat tercampur secara sempurna. Misalnya, sirup merupakan campuran dari air, sari buah, gula, dan pewarna. Berikutnya, air teh manis merupakan campuran dari air, warna teh, dan gula. Berikutnya, larutan garam merupakan campuran dari air dan garam. Selanjutnya, udara merupakan campuran hidrogen, oksigen, nitrogen, helium, dan lain sebagainya. Berikutnya, perunggu merupakan campuran dari tembaga dan timah. Berikutnya, emas putih merupakan campuran dari emas, tembaga, dan perak. Perhatikan gambar dan penjelasan berikut ini. Air hangat yang dicampur dengan teh celup saring dan gula yang kemudian diaduk merupakan contoh dari zat campuran homogen. Air akan berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini disebabkan karena teh dan air hangat sudah tercampur secara sempurna. Selain itu, air yang semula tidak berasa atau tawar berubah menjadi manis. Hal ini disebabkan karena gula, air, dan teh sudah tercampur secara sempurna. Butiran gula sudah tidak tampak setelah diaduk. Campuran heterogen, yaitu zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Misalnya, campuran air dan minyak. Es teh. Campuran air dan kopi. Adukan semen, pasir, dan kerikil. Campuran air dan pasir. Serta adonan bakwan. Perhatikan gambar dan penjelasan berikut ini. Air yang dicampur dengan teh celup saring, es batu, dan gula yang kemudian diaduk merupakan contoh dari zat campuran heterogen. Air akan berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini disebabkan karena teh dan air sudah tercampur secara sempurna. Selain itu, air yang semula tidak berasa atau tawar berubah menjadi manis. Hal ini disebabkan karena gula, air, dan teh sudah tercampur secara sempurna. Akan tetapi, pada campuran tersebut, kita masih tampak wujud es batu. Hal ini dikarenakan es batu dan air tidak tercampur secara sempurna. Es batu memberi sensasi dingin pada minuman tersebut. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.